Selamat pagi saudara-saudara, salam jumpa dan jumpa lagi. Kita sudah menikmati firman Tuhan selama ini, tentu banyak pengalaman suka dan duka sebagai pengalaman rohani, dan di dalamnya kita bertumbuh. Oleh karena itu saudara-saudara, kabar-kabarilah pengalaman itu agar kita bisa bersama-sama berdoa. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan mendampingi kita di dalam perjalanan hidup kita untuk tetap berbahagia. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara terkasih dimanapun berada, kiranya selalu dalam lindungan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan kita hari ini, kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih untuk setiap kasih karunia yang kami rasakan dalam kehidupan kami. Buat penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Dan sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati hati dan pikiran kami, agar kami dapat menerima firman-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang marilah kita mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Mazmur 19 ayat 9. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Terima kasih. Marilah kita mendengarkan pertanyaan. Bagaimanakah kita menunjukkan dalam hidup kita tentang besarnya kuasa Allah? Terima kasih. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Bapak Ibu, Saudara-saudara terkasih, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya calon pendeta Ririn Boru Pakpahan, ibu yang melahirkan Boru Panjaitan. Dan saya berasal dari kota Medan. Saya adalah mahasiswi lulusan STT HKBP Pematang Siantar. Demikian perkenalan singkat dari saya. Sekarang kita masuk ke dalam firman Tuhan. Firman Tuhan sebagai pedoman hidup mengajarkan kepada kita bahwa kehidupan seseorang harus memiliki yang namanya pegangan. Pegangan yang kuat, pegangan yang benar, dan pegangan yang pasti itu ialah firman Tuhan itu sendiri. Nas ini menunjukkan kepada kita akan kebesaran dan kemuliaan Allah sebagai pencipta. Di sini juga pemazmur sangat mengagung-agungkan Allah karena ia melihat sendiri kuasa Allah, sehingga dia mengatakan di ayat 9 ini, titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati, perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Dan keseluruhan pasal 19 ini merupakan puji-pujian Daud kepada Allah. Bapak Ibu, Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, kata pedoman hidup itu adalah penunjuk. Setiap orang memiliki pedoman agar dia tidak salah melangkah. Pedoman itu menunjukkan arah kepada kita agar kita tidak sesat. Oleh karena itu, setiap orang harus memiliki yang namanya pedoman hidup. Terlebih kepada kita yang percaya kepada Tuhan. Kita harus menjadikan firman Tuhan itu sebagai pegangan hidup kita, sebagai pedoman hidup kita. Bapak Ibu, Saudara-saudara terkasih, ada cerita singkat berisikan pesan untuk kita hari ini tentang seorang petani jagung yang mengalami kerugian. Petani ini adalah orang yang sangat mengasihi Tuhan, yang sangat menaruh harapannya pada Tuhan. Dia meyakini bahwa kunci kesuksesan dia sebagai seorang petani bukanlah semata karena kemampuan dia sendiri, melainkan karena Tuhan yang memberkati pekerjaan tangannya. Suatu ketika dia mengalami kerugian yang sangat besar, di mana semua tanamannya dimakan habis oleh hama. Hari semakin hari kondisi keuangannya semakin terpuruk. Dan dia sedikit merasa khawatir bagaimana ia akan menghidupi keluarganya dengan kondisi keuangannya yang seperti itu. Di suatu waktu dia sedang berjalan di pinggir kota dan melihat ada seorang anak yang sedang kelaparan. Dia sangat ingin menolong anak tersebut. Tetapi situasinya adalah ketika ia melihat kantongnya hanya ada uang pas-pasan untuk ongkos
ia menaiki kendaraan umum pulang ke rumah. Tetapi dia tidak menghiraukan itu, Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih. Karena dia memegang teguh perintah Tuhan, memegang teguh kebenaran-kebenaran yang diberikan oleh Tuhan. Maka ia dengan senang hati memberikan uang itu kepada anak yang kelaparan tersebut. Sehingga dengan berjalan kaki si bapak petani tersebut pulang ke rumah. Setelah sampai ke rumah, si bapak menerima telepon dari kerabatnya yang menawarkan untuk bekerja kembali sebagai petani, mulai dari nol. Tetapi kali ini Bapak Ibu, dia tidak lagi menanam tanaman jagung, tetapi menanam tanaman kentang. Ketika dia melakukan pekerjaan itu, kemudian dia mendoakan itu dan menyerahkan seluruh pekerjaannya kepada Tuhan, agar Tuhanlah yang memberkati. Dan tak disangka-sangka Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, tanaman kentangnya sangat membuahkan hasil yang baik, sangat menumbuhkan tanaman yang baik, sehingga lambat laun kondisi perekonomian bapak tersebut mulai pulih kembali. Pesan yang bisa kita ambil dari cerita singkat ini, jika kita benar-benar menjadikan firman Tuhan sebagai pegangan hidup kita, maka kita tidak akan takut lagi menghadapi segala situasi. Kita akan menjadi orang yang bersuka cita, tidak khawatir akan hidupnya. Karena semua pasti baik di tangan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, di akhir kata saya ingin menyampaikan, jika Anda ingin hidupmu berubah, peganglah dan jadikanlah firman Tuhan itu sebagai pedoman hidupmu. Amin.